Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter tengah melaju kencang di paruh kedua musim ini. Total Antonio Conte dan anak asuhnya mampu menyapu bersih 10 laga sejak awal paruh kedua musim ini dengan kemenangan. Secara keseluruhan, Inter sudah memetik 11 kemenangan kandang beruntun di Serie A musim ini, atau menjadi kali ketiga dalam sejarah klub setelah musim 1929-1930 dan Roberto Mancini 2007-2008. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, butuh satu kemenangan kandang lagi bagi Conte untuk bisa menyamai rekor terbaik yang dimiliki Inter, yakni 12 kemenangan kandang beruntun, yakni di era Mariano Tansini dan Giulio Capelli 1949-1950, Giovanni Infernizzi 1970-1971 dan Leonardo 2010-2011. Untuk laga besok, Conte sudah bisa kembali diperkuat dua pemain kuncinya, yakni Alessandro Bastoni dan Marcelo Brozovic yang kembali usai menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Namun harus kehilangan Nicolo Barella karena alasan yang sama. Kemenangan di laga besok juga akan semakin mendekatkan Inter dengan gelar Scudetto yang sudah 11 tahun dinanti. Inter Milan sebenarnya tidak perlu khawatir dengan pertandingan melawan Roma dan Juventus karena mereka berpeluang memastikan gelar Scudetto sebelum memainkan dua laga berat tersebut. Nerazzurri saat ini unggul 11 poin atas peringkat kedua AC Milan dengan menyisakan 9 pertandingan pasca kemenangan 2-1 atas Sassuolo pada Rabu malam 7 April 2021. Tuttosport membuat hitung-hitungan soal angka tambahan yang mesti diamankan Inter, di mana mereka dapat memastikan gelar sebelum bertandang ke Allianz Stadium pada 17 Mei mendatang jika sukses meraup 16 poin, 5 kali kemenangan dan sekali imbang di laga berikutnya. Jika berhasil mewujudkan syarat minimal itu, maka Inter bakal mengumpulkan 87 poin. Memang benar AC Milan masih bisa menyamai torehan 87 angka milik sang rival sekota, andai bisa terus meraih kemenangan di semua laga sisa. Akan tetapi, titel Scudetto tak akan berpindah ke tangan AC Milan jika terjadi poin setara. Mengingat, skuad Rossoneri kalah rekor head-to-head dari Nerazzurri. Di laga sisa musim ini, Nerazzurri akan menghadapi Cagliari, Napoli, Verona, Spezia, Crotone, Sampdoria, Roma, Juventus, dan terakhir melawan Udinese. Inter sedang mengejar gelar Serie A dengan tim yang mengawinkan DNA Antonio Conte dengan DNA Inter yang sesungguhnya. Edisi cetak Gazzetta dello Sport membandingkan tim Nerazzurri saat ini dengan tim-tim hebat di masa lalu yang dikelola oleh Jose Mourinho, Giovanni Trapattoni, dan Helenio Herrera yang digambarkan sebagai pelatih yang lebih pragmatis daripada bermain cantik. Internya Conte saat ini juga sangat mirip dengan Chelsea-nya Conte, dengan kedua tim mempunyai rata-rata poin per pertandingan yang sama. Timnya selalu mencetak lebih dari 2 gol per pertandingan, sementara mereka kebobolan kurang dari 1 di setiap pertandingan. Dan itulah yang juga dilakukan Inter musim ini. Surat kabar yang berbasis di Milan itu berpendapat bahwa fans Inter tidak akan peduli tentang betapa menariknya permainan sepak bola itu jika Conte kemudian mengamankan gelar liga pertama mereka dalam 11 tahun. Ada Sky Sport yang memberi data di mana Inter mencatatkan penguasaan bola yang lebih rendah dibandingkan lawan mereka di 6 dari 8 laga terakhir mereka. Walaupun demikian, Inter faktanya selalu mampu keluar sebagai pemenang yang membuktikan jika formula ini bekerja untuk meraih kemenangan di Serie A dan mendekatkan tim dengan gelar yang sudah lama dinanti. Jadi tak ada alasan bagi Inter untuk mengubah pendekatan mereka, terutama jelang akhir musim ini karena ada sebuah trofi yang perlu untuk segera dimenangkan.
Hubungan pertemanan yang begitu mesra lahir di Inter antara Lautaro Martinez dan Achraf Hakimi. Keduanya tampak sering memiliki selebrasi tersendiri usai mencetak gol. Tidak hanya di laga kontra Sassuolo kemarin, keduanya tampak menunjukkan jika mereka memiliki selebrasi tersendiri yang juga ditunjukkan di laga kontra Torino, AC Milan dan Lazio musim ini. La Gazzetta dello Sport menyebut jika Lautaro berperan sangat penting dalam membantu sayap asal Maroko ini beradaptasi dengan kehidupan di Italia sejak bergabung pada musim panas lalu. Keduanya kini telah tenggelam sepenuhnya dalam dunia Inter dan persahabatan mereka terus berkembang di dalam dan di luar lapangan. Lautaro dan Hakimi juga memiliki hubungan persahabatan yang sangat dekat dengan Romelu Lukaku di luar lapangan. Pun begitu dengan rekan mereka asal Chili, Alexis Sanchez dan Arturo Vidal, di mana mereka juga sering menghabiskan waktu bersama. Mereka dipersatukan berkat bahasa Spanyol dan keluarga mereka juga sangat dekat satu sama lain. Inter tidak akan mengenakan jersey anyar keempat mereka musim ini kala menjamu Cagliari akhir pekan ini. Seperti yang diketahui, pekan ini Inter meresmikan jersey keempat mereka dan beredar kabar jersey ini akan menjalani debutnya pada hari Minggu besok. Bahkan disebut Inter sudah melayangkan pernyataan formal kepada Liga Serie A untuk diizinkan menggunakan seragam ini. Namun laporan dari AFC Inter 1908.it dan Calcio e Finanza menegaskan jika untuk laga nanti, Inter akan mengenakan seragam kandang berwarna hitam biru mereka. Satu situasi menarik pantas untuk dicermati terkait masa depan Paulo Dybala di Juventus. Laporan dari La Stampa mengabarkan jika Inter mempertimbangkan untuk memboyong penyerang Argentina ini pada musim panas 2022 mendatang di saat kontraknya bersama Ibianconeri berakhir. Saat ini melihat situasinya sulit untuk melihat Dybala akan menandatangani kontrak baru bersama pihak klub, dan Juventus di sisi lain mulai aktif mencari klub peminat agar tak kehilangan Dybala secara gratis. Inter disebut mencoba meyakinkan sang pemain untuk bertahan satu musim lagi bersama Juventus, sebelum kemudian bisa diboyong secara gratis pada musim panas 2022. Sementara itu, laporan dari Corriere della Sera menyebut Juve mencoba memanfaatkan ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap penyerang 27 tahun ini. Mereka mencoba merancang pertukaran dengan Mauro Icardi. PSG tertarik dengan ide ini, namun andai mewujudkan transfer ini, mereka wajib membayar kompensasi 15 juta euro kepada Inter. Sesuai kesepakatan yang mereka tanda tangani kala memboyong Icardi yang mewajibkan mereka membayar 15 juta euro tambahan andai melepas Maurito ke tim Serie A lain dalam kurun waktu tertentu. Inter Milan ikut berlomba untuk mengamankan tanda tangan winger Rubin Kazan, Visha Kvaratskhelia jelang pembukaan bursa transfer musim panas 2021 ini. Pesepak bola kelahiran 2001 berkebangsaan Georgia itu, selain berperan sebagai winger kiri, juga mampu bermain sebagai gelandang tengah dan sayap kanan. Rubin Kazan telah membandrolnya sekitar 15 hingga 20 juta euro, angka yang sangat terjangkau bagi Inter. Namun, harganya bisa melonjak tajam karena begitu banyak peminat, sehingga akan memicu perang harga di antara para pelamar.